Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir untuk presentasi tugas. Kemudian izin Ibu Murdaningsi selaku dosen pengampu manajemen rantai pasok AK 406. Kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai distorsi informasi dan bullwhip effect. Kelompok kami yaitu kelompok 3. Terdapat 8 orang, tapi yang mengerjakan tugas hanya 6 orang. Di sini yang pertama Bagas Yudhistira, kemudian saya sendiri Faris Rayanasar, Seli Kartiva M, Janitra Duta Giovanni, Putu Andika Award, kemudian Muhammad Faisal Asy'ari. Untuk pembicara pertama, kami serahkan ke Mas Bagas. Baik, terima kasih Mas Ryan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian distorsi informasi dan bullwhip effect. Boleh next. Untuk bahasan pertama kali ini yaitu tentang informasi dalam manajemen rantai pasok. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita pahami mengenai informasi dalam manajemen rantai pasok itu sendiri. Dalam manajemen rantai pasok terdapat bermacam-macam bagian, mulai dari pemasok, pengadaan, produsen, gudang, distribusi, hingga pelanggan atau konsumen akhir, seperti yang dapat kita lihat dalam gambar ilustrasi. Semua bagian tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, dan di dalamnya terdapat informasi yang beredar satu sama lain. Peranan aliran informasi perlu diperhatikan dalam hal ini, karena dalam rantai pasok tidak hanya mengalirkan barang berupa fisik, melainkan juga sinyal permintaan dari konsumen akhir hingga pemasok yang paling hulu atau paling awal. Kemudian dalam hal ini, visibilitas informasi juga merupakan poin yang penting, karena keputusan operasional yang tepat membutuhkan sebuah data penjualan yang akurat dan transparan di setiap tingkatan atau bagiannya. Next. Lalu, apakah yang dimaksud dengan distorsi informasi itu sendiri? Nah, distorsi informasi adalah perubahan atau penyimpangan informasi yang terjadi saat data mengalir dari satu titik ke titik yang lain, yang terjadi dalam sebuah sistem rantai pasok. Informasi tentang permintaan aktual pelanggan seringkali terdistorsi atau berubah saat melewati berbagai tingkatan rantai. Hal ini menyebabkan persepsi permintaan yang tidak akurat di hulu atau pada pemasok awal. Dapat kita lihat dalam gambar yang mengilustrasikan. Pada gambar tersebut, seorang pembeli atau konsumen membeli 10 unit barang. Informasi tersebut diteruskan kepada retailer, dan retailer ternyata memesan 20 unit barang untuk berjaga-jaga atau sebagai barang stok. Lalu informasi tersebut diteruskan dan dinaikkan lagi oleh distributor untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Hingga pada akhirnya terjadi lonjakan yang ekstrim pada bagian produsen awal. Hal ini dapat kita umpamakan dengan istilah analogi bisik rantai, yang mana semakin jauh sinyal bergerak dari titik asal, yang dalam hal ini adalah kasir retail, maka semakin besar bias dan amplifikasinya pada data yang akan terjadi. Distorsi informasi ini akan menyebabkan terjadinya bullwhip effect yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris Ryan. Baik, terima kasih Mas Bagas atas penjelasan dasar mengenai aliran rantai pasok dan distorsi informasi. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita masuk ke inti dari fenomena paling krusial dalam manajemen rantai pasok, yaitu bullwhip effect. Nah, pernahkah Anda membayangkan bagaimana pembelian satu atau dua pupuk bayi tambahan oleh seorang ibu di kasir minimarket bisa membuat pabrik manufaktur di hulu mengalami kekacauan jadwal lembur dan krisis bahan baku. Nah, inilah fenomena distorsi informasi yang kita sebut sebagai bullwhip effect. Secara ilmiah, bullwhip effect ini didefinisikan sebagai fenomena amplifikasi atau perbesaran fluktuasi permintaan saat sinyal informasi bergerak dari konsumen akhir menuju ke rantai pasok paling hulu. Mengapa dinamakan bullwhip atau cambuk sapi atau cambuk banteng? Mari kita lihat analogi sederhananya. Coba bayangkan Anda memegang seutas cambuk. Ketika Anda menggerakkan pergelangan tangan Anda, di pangkal gagang cambuk hanya bergerak 2 atau 3 cm saja. Dan apa yang terjadi di ujung cambuk?
ujung cambuk akan menciptakan gelombang ayunan yang sangat besar dan berdetak kencang. Di rantai pasok, pangkal cambuk adalah konsumen akhir di kasir toko, dan ujung cambuk adalah pabrik dan produsen bahan baku. Perubahan kecil di kasir akan teramplifikasi menjadi gelombang ketidakpastian raksasa di pabrik. Nah, awal mula ditemukannya istilah ini berasal dari studi kasus klasik pada produk popok bayi merek Pampers dari Procter and Gamble, P&G. Logikanya begini, tingkat konsumsi popok bayi di masyarakat itu sangat konsisten dan stabil. Pola konsumsi bayi tidak mengenal musim. Bayi menggunakan popok secara teratur setiap hari. Data kasir point of sale toko retail menunjukkan bahwa variasi penjualan mingguan popok bayi ke masyarakat sebenarnya sangat stabil, hanya berfluktuasi sekitar 5%. Namun, ketika tim P&G memeriksa angka pesanan dari toko retail ke distributor, grafiknya mulai meliuk-liuk seperti pada gambar. Dan yang paling mengejutkan, ketika melihat pesanan yang masuk ke pabrik pembuat Pampers, fluktuasi pesanan melonjak drastis hingga 40%. Bahkan pesanan bahan baku serat selulosa ke supplier hulu menjadi jauh lebih liar lagi. Pertanyaannya, mengapa penjualan konsumen stabil tapi pesanan pabrik bisa bergejolak hingga 8 kali lipat? Anatomi masalahnya terletak pada tiga hal utama. Yang pertama, penimbunan stok pengaman, safety stock. Setiap pemain dalam rantai pasok, mulai dari retail, grosir, hingga distributor, selalu merasa cemas. Mereka menambahkan sedikit ekstra pesanan untuk jaga-jaga. Ketika semua pemain melakukan hal yang sama, efeknya terakumulasi secara eksponensial. Yang kedua, insolasi informasi. Distributor di tengah tidak pernah melihat data kasir toko asli, mereka hanya melihat kertas pesanan dari retail. Ketika retail menambah pesanan sedikit saja, distributor salah mengartikannya sebagai tren pasar yang sedang melonjak tinggi. Kemudian yang ketiga, panic ordering. Ketika kehabisan barang membuat setiap pihak memesan barang melebihi kebutuhan real mereka. Simpulannya, semakin jauh posisi suatu perusahaan dari konsumen akhir, semakin kabur visi mereka terhadap permintaan pasar yang sebenarnya. Jadi, teman-teman, bullwhip effect ini membuktikan bahwa kekacauan pasokan di pabrik seringkali bukan disebabkan oleh konsumen yang labil, melainkan oleh distorsi sinyal informasi di sepanjang saluran distribusi. Lantas, apa saja faktor teknis operasional yang memicu timbulnya distorsi ini? Mengapa pesanan dikumpulkan dalam jumlah besar? Untuk membedah pemicu teknis utama seperti forecast updating dan order batching, eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Janitra Duta Giovanni. Silahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Mas Faris Ryan untuk contohnya dari PNG. Jadi, untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi pada contoh kasus pada PNG, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan akar masalah yang sering terjadi pada bullwhip effect. Boleh next Mas, izin? Jadi, sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Apakah dari pihak produsen, distributor atau sampai retail itu selalu melakukan kesalahan? Jawabannya sebenarnya tidak. Sebenarnya dari masing-masing titik pendistribusian itu sudah melakukan antisipasinya masing-masing. Namun sering terjadinya miskomunikasi, tidak adanya pertukaran arus informasi dari hulu ke hilir menyebabkan bullwhip effect ini terjadi. Dan yang sering terjadi ada tiga akar masalah operasional dari kegiatan distribusi pada umumnya. Yang sini ada tiga, yaitu demand forecast updating, order batching, dan lead time yang panjang. Yang pertama itu ada demand forecast updating. Di sini ringkasannya itu seperti ramalan permintaan yang dibuat secara mandiri. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, dari hulu ke hilir, masing-masing memiliki perkiraan penjualan yang berbeda-beda pencatatannya, sehingga sehingga terjadi perbedaan apabila seperti yang dijelaskan Mas Faris Ryan tadi, apabila ada pembelian di retail, dari retail pencatatan forecasting berbeda, dari distributor berbeda, dan perusahaan berbeda. Lalu order batching ini menumpuk pesanan dalam jumlah besar secara berkala demi mengejar efisiensi,
yang ketiga lead time panjang. Boleh next Mas? Untuk yang poin pertama itu ada demand forecasting updating. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap titik rantai pasok meramal berdasarkan pesanan yang diterima dari titik bawahnya, bukan dari konsumsi nyata konsumen akhir. Nah, di sini semua orang, jadi bayangkan kalau toko retail itu beli, ada pembelian naik sedikit, katakanlah biasanya 100 per minggu, ada toko susu 100 minggu per botol, tiba-tiba laku jadi 105 per botol. Nah, apa yang akan dilakukan retail? Nah, di sini retail biasanya nggak cuma pesen 105 untuk distributor ke depannya. Dia mungkin berasumsi bahwa kayak, wah kayaknya ke depannya bakal lebih naik nih. Dari lebih dari 105 jadi 120. Nah, distributor dapat pesanan sebanyak 120 botol yang mereka pikir ke depannya bakal naik lagi nih jadi 150. Pabrik yang mendapatkan orderan 150 dari distributor merasa, wah bisa jadi lebih banyak lagi nih dari 150, produksi lagi jadi 200. Nah, padahal konsumen aslinya itu cuma 5 botol, tapi sampai ke pabrik itu bisa upscaling-nya sampai 50 botol. Nah, yang seperti ini, forecasting berbeda-beda ini dari produsen sampai retail ini yang salah satu faktor yang terjadi, yang kerap terjadi pada blue wave effect. Selanjutnya, Mas. Nah, yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan itu adalah order batching. Ini tadi ada formulanya, formulasinya. Boleh next, Mas? Nah, yang order batching ini adalah penumpukan pesanan demi efisiensi biaya. Nah, perusahaan sering menunda pemesanan untuk ya berpikir bahwa ya kita hemat ongkir kalau kita sekali numpuk barangnya. Jadi pesanannya dikirimkan secara sekaligus. Nah, padahal hal ini menciptakan pola permintaan yang spike and pulse. Jadi akan ada grafik loncatan eh, tinggi pada disusul periode tanpa aktivitas pesanan sama sekali. Jadi ini seolah-olah penjualannya itu terlihat banyak pada satu titik tertentu dan drop pada satu titik tertentu yang terjadi karena yaitu penumpukan pesanan untuk menghemat biaya. Nah, misalnya biar banyak tuh toko yang melakukan kayak gini. Nah, dampaknya itu adalah tadi seperti yang saya jelaskan, minggu pertama bisa kelihatan sepi, minggu kedua kelihatan eh, tidak ada orderan sama sekali karena menunggu-nunggu orderan. Nah, ini juga menciptakan bullwhip effect, grafiknya yang kayak tadi naik turun sehingga eh, kondisi kondisi asli pasar itu berbeda yang diterima dengan pabrik. Selanjutnya Mas, yang ketiga itu tadi ada lead time yang terlalu panjang. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, sebenarnya eh, semakin panjang lead time-nya, maka semakin besar spekulasi dan kuantitas safety stock yang ditambahkan oleh tiap entitas rantai pasok. Nah, jadi waktu itu berpengaruh sangat penting daripada pemasokan barang ya. Jadi kalau misalnya proses atau pengirimannya semakin lama, jadi nanti waktu yang dibutuhkan pun semakin panjang. Jadi ini adalah sebenarnya Macet ya. Next aja. Lanjut aja ya. Ya baik, ya, sebelumnya terima kasih buat Mas Janitra Duta Giovanni. Mungkin sebelumnya tadi Mas Janitra sempat keputus ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemicu perilaku pasar dan harga, khususnya bagaimana fluktuasi dan juga kelangkaan barang dapat mempengaruhi perilaku pada supply chain sehingga menimbulkan distorsi permintaan. Boleh next, Mas? Ya baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dua penyebab utama yang sering terjadi. Yang pertama yaitu fluktuasi harga
dan juga promosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung. Jadi, ketika suatu perusahaan itu memberikan program diskon atau promosi dalam waktu yang terbatas, banyak distributor maupun retailer melakukan forward buying, yaitu membeli produk dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan normal. Nah, tujuan mereka bukan karena permintaan konsumen meningkat, melainkan untuk memperoleh keuntungan dari harga yang lebih murah selama masa promosi tersebut. Akibatnya, selama periode promosi, penjualan terlihat meningkat sangat tinggi, namun setelah promosi berakhir, permintaan akan turun secara drastis karena retailer masih memiliki stok yang cukup banyak. Bagi produsen sendiri, kondisi ini menjadi masalah karena data penjualan terlihat berfluktuasi tajam, sehingga sulit memperkirakan permintaan yang sebenarnya. Nah, akibatnya suatu perusahaan dapat melakukan kesalahan dalam perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga distribusi. Selanjutnya yaitu short edge gaming dan rationing. Fenomena ini biasanya terjadi ketika pasokan barang suatu perusahaan itu terbatas. Misalnya sebuah pabrik hanya mampu memenuhi 50% dari total pesanan pelanggan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, perusahaan biasanya menerapkan sistem rationing atau pembagian kuota. Namun, kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh retailer melalui perilaku yang disebut dengan short edge gaming. Nah, di sini retailer itu sengaja memesan barang jauh lebih banyak dari kebutuhan sebenarnya, agar kuota tersebut bisa dibagi, jumlah yang diterima tetap sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contohnya, jika perusahaan itu sebenarnya kebutuhan yang sebenarnya itu 500 unit, di sini retailer dapat memesan hingga 1.000 unit karena mengetahui bahwa produsen hanya akan memenuhi sekitar setengahnya. Perilaku ini menyebabkan produsen memperoleh informasi permintaan yang tidak akurat. Dampaknya adalah proses perencanaan kapasitas produksi menjadi keliru, distribusi kemudian menjadi tidak efisien, bahkan dapat memperparah efek bullwhip efek tadi, yaitu semakin besar distorsi permintaan dari hilir menuju hulu rantai pasok itu sendiri. Boleh next, Mas. Untuk selanjutnya yaitu pantun demand. Nah, dampak lanjutan dari short edge gaming tadi yaitu munculnya pantun demand atau yang disebut dengan permintaan semu. Pada kondisi ini, permintaan yang diterima produsen sebenarnya bukan merupakan kebutuhan real pasar. Seringkali jumlah pesanan dapat meningkat hingga 2 sampai 3 kali lipat sesuai pada slide tersebut. Nah, ketika kondisi pasar mulai normal dan juga pasokan kembali stabil, retailer akan membatalkan kelebihan pesanan yang sebelumnya mereka buat. Di sini akibatnya produsen yang telah terlanjur meningkatkan kapasitas produksi tadi membeli bahan baku tambahan, bahkan menambah jam kerja karyawan. Tiba-tiba kehilangan permintaan dari retailer tadi. Hal tersebut menimbulkan efek yang domino pada seluruh rantai pasok. Efek domino tersebut salah satunya yaitu gudang menjadi penuh dengan persediaan yang tidak terjual atau disebut dengan dead stock. Kemudian biaya penyimpanan yang meningkat, modal perusahaan tertahan dalam bentuk persediaan dan juga efisiensi operasional menurun. Untuk mengurangi terjadinya pantun demand tadi, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi antara lain yaitu berbagi data perusahaan penjualan secara real time, kemudian menggunakan sistem collaborative planning, forecasting dan juga replenishment, kemudian menerapkan kebijakan harga yang lebih stabil, kemudian mengurangi promosi yang terlalu agresif, dan juga membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan distributor dan juga retailer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Putu Andika Award. Baik, terima kasih Mbak Seli. Kita baru saja mendengar bagaimana phantom demand bisa membuat pesanan menggelembung 2-3 kali lipat dari kebutuhan asli. Lalu tiba-tiba dibatalkan begitu stok pulih dan meninggalkan pabrik dengan dead stock. Nah, sekarang saya akan menerjemahkan semua fenomena yang sudah dibahas tadi, mulai dari order yang bergejolak, order batching, shortage gaming, hingga phantom demand ke dalam bahasa yang paling mudah dipahami oleh manajemen, yaitu angka dan biaya. Karena pada akhirnya distorsi informasi bukan cuma masalah data, tapi masalah yang langsung memperburuk kondisi keuangan perusahaan, baik dari sisi pembengkakan biaya dan hilangnya potensi pendapatan. Bisa di next, Mas? Baik. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 komponen biaya yang paling terdampak dari masing-masing itu punya akar penyebab yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, dari yang pertama, biaya holding inventaris.
membengkak 85%. Ini adalah konsekuensi langsung dari dead stock akibat phantom demand tadi. Barang yang sudah terlanjur diproduksi untuk memenuhi pesanan palsu, akhirnya itu cuma menumpuk di gudang dan menahan modal kerja perusahaan. Kemudian, pengiriman logistik darurat naik 70%. Ini adalah ongkos dari shortage gaming. Begitu pabrik sadar kalau alokasinya itu salah, atau retail mendadak kehabisan stok karena kuota yang dipotong, satu-satunya jalan keluar yang cepat adalah menggunakan expedited shipping, yang biayanya itu tentu jauh lebih mahal dari pengiriman normal. Kemudian ketiga, ada lembur karyawan pabrik bisa bertambah sampai 60%. Nah, kalau kita memahami pola dari spiky demand yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa pesanan yang datang menggelombang, jadi dari kosong lalu tiba-tiba menumpuk, kemudian kosong lagi, itu memaksa pabrik mengejar produksi dengan menggunakan lembur mendadak. Padahal idealnya tanpa bullwhip effect, hal ini dapat berjalan dengan jadwal produksi yang lebih stabil. Kemudian keempat, ada potensi penjualan yang hilang akibat stock out mencapai 45%. Ini adalah konsekuensi lain yang tidak terhindarkan atau bisa dibilang satu paket, di mana saat alokasi salah sasaran, ada gudang yang kelebihan stok, tapi di sisi lain justru ada gudang yang stoknya kosong saat konsumen membutuhkan barang. Jadi, kalau kita tarik satu garis, distorsi informasi secara langsung menggerus margin profit, meningkatkan risiko kerusakan barang, dan mengganggu modal kerja perusahaan. Kemudian selanjutnya, next. Nah, untuk melihat gambaran yang lebih sistematis, mari kita bandingkan sisi kiri dan sisi kanan, yaitu manajemen rantai pasok yang terintegrasi dibandingkan dengan rantai pasok yang terkena efek dari bullwhip ini sendiri. Nah, pertama ada di level inventaris gudang. Pada rantai pasok yang terintegrasi, levelnya rendah dan efisien. Istilahnya itu lean inventory. Tapi begitu terkena efek dari bullwhip ini, levelnya jadi sangat tinggi atau justru kosong sama sekali. Ini persis gambaran dead stock dan stock out yang barusan saya sebutkan. Kemudian yang kedua ada jadwal produksi pabrik. Nah, idealnya itu stabil dan terprediksi, tapi dalam kondisi yang terdistorsi, pabrik itu terombang-ambing antara lembur mendadak di satu waktu dan mesin yang menganggur di waktu lainnya, sesuai dengan pola order batching sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada biaya pengiriman barang. Semestinya atau idealnya itu terencana dan optimal, tapi yang terjadi justru bullwhip effect ini bisa mempermahal biaya pengiriman barang karena kenaikan biaya logistik yang tadi kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan konsumen. Pada kondisi ideal, seharusnya kepuasan konsumen itu tinggi karena pengiriman barang yang tepat waktu. Tapi akibat dari keterlambatan kirim dari seluruh rantai masalah ini, kepuasan konsumen justru menurun. Dan inilah titik di mana masalah data internal perusahaan akhirnya dirasakan langsung oleh pelanggan di ujung rantai. Nah, dari empat parameter ini menunjukkan satu hal yang sama, yaitu setiap gejala yang sudah kita bahas dari awal presentasi, pada akhirnya itu bermuara ke angka finansial dan operasional yang nyata. Nah, terakhir, kita sudah melihat masalah dari sisi konsep, studi kasus, penyebab teknis, perilaku pasar, hingga sekarang dampaknya dalam angka finansial perusahaan. Pertanyaannya tinggal satu, kalau semua ini bisa dicegah, bagaimana caranya? Nah, untuk membahas terkait ini, saya serahkan kepada rekan saya, Mas Faisal, untuk selanjutnya presentasi. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Mbak sekalian. Setelah sebelumnya kita memahami akar masalah dan dampak dari bullwhip effect, lalu bagaimana cara kita meredam dan mengatasinya? Next, Mas. Nah, kami merumuskan 4 pilar framework solusi ya. Yang pertama, post sharing. Kunci utamanya adalah integrasi data kasir secara real time dari retail langsung ke manufaktur. Dengan begitu, pabrik dapat melihat angka konsumsi real masyarakat tanpa harus menebak-nebak. Yang kedua, yaitu program VMI atau Vendor Managed Inventory. Di sini, pemasok mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola persediaan barang di gudang retail. Ini efektif mencegah retail melakukan pemesanan berlebihan akibat kepanikan stok. Yang ketiga, yaitu kolaborasi CPFR, yaitu proses perencanaan, peramalan hingga pengisian stok dilakukan secara transparan dan bersama-sama. Tidak ada lagi yang membuat ramalan sendiri-sendiri secara terisolasi. Dan yang keempat, itu strategi everyday low price.
yaitu dengan menstabilkan harga setiap hari. Kita menghilangkan pemicu promosi agresif, sehingga retail tidak lagi melakukan forward buying atau memborong barang secara berlebihan saat diskon. Next, Mas. Kemudian bagaimana eksekusi solusi dan alokasi di lapangan? Yaitu ada dua langkah operasional utama. Yang pertama yaitu pengurangan lot size. Ini berkaitan dengan masalah order batching. Biasanya terjadi karena perusahaan menunda pesanan sampai kontainer penuh. Solusinya, kita memanfaatkan jasa logistik pihak ketiga agar barang bisa dikirim dalam jumlah batch yang lebih kecil, namun frekuensinya lebih sering. Langkah ini meratakan fluktuasi dan mencegah lonjakan pesanan mendadak. Kemudian, langkah yang kedua yaitu alokasi kuota historis, yaitu ketika terjadi kelangkaan barang di pasar, retail sering memanipulasi pesanan menjadi 2 hingga 3 kali lipat, atau yang disebut tadi dengan shortage gaming. Untuk menghentikan phantom demand atau pesanan palsu ini, pabrik harus membagikan jatah barang berdasarkan rekam jejak penjualan historis asli, yaitu bukan berdasarkan besarnya pesanan baru yang diajukan. Kemudian, next Mas, itu kesimpulan dari presentasi kami terkait materi berikut, yaitu kunci utama meredam bullwhip effect bukanlah menebak permintaan dengan rumus peramalan yang lebih rumit, melainkan menciptakan transparansi data pos dan kolaborasi erat antar mitra rantai pasok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai distorsi informasi dan bullwhip effect. Semoga video presentasi ini dapat memberikan wawasan dan wacana yang bermanfaat. Saya, Faris Renasar, mewakili seluruh anggota tim, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.